kepada yang terhormat yang pertama yang membawa saya kemari, yaitu adalah Ustaz Ammar Ustaz Ardi. Adik-adik, oi, iya. Kepada yang terhormat yang pertama yang membawa saya kembali, yaitu adalah Ustaz Ardi, Ustaz Ammar. Mereka lah yang membawa saya kembali dari Makkah ke Jakarta, dari Jakarta ke Cirebon, dari Cirebon ke Kuningan. Mudah-mudahan Kuningan ini insya-Allah mendapat ketenangan kebahagiaan. Lalu kemudian kepada yang terhormat yaitu adalah Ketua DKM Masjid ini. Siapa namanya? Ustaz Abed. Yang mana beliau? Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, dan insya Allah banyak dirinya. Amin ya Rabbal. Lalu kemudian kepada yang terhormat yaitu adalah Kepala Desa, Kepala Desa, Kepala Desa, Kepala Kantor yang berkepala ataupun tidak berkepala. Mudah-mudahan semua yang hadir di acara ini, para asatidz, para kiai, kakak-kakak, abang-abang, upin-ipin, semua insya-Allah bisa mendapat nilai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Maafin Bapak Ibu, saya ini bukan orang keras, bukan. Tapi saya juga orang yang kalau disuruh isi pengajian nggak bisa ada di antara jemaah yang banyak berbicara, nggak bisa. Harus satu yang berbicara, lainnya mendengar. Kalau semua mau berbicara, untuk apa saya datang? Jadi minta tolong, bisa kerjasama ya. PDP, ini waktu pengajian, jangan main. Bisa. Nanti ada saatnya kita main bersama ya. Kita mulai. Saya akan buka acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara orang yang banyak hutang. Naiklah suaranya. Bisa? Biji 2 kilo. Betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu kita bisa menjadi pemimpin yang hafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Yang mau disampaikan oleh saya yaitu adalah hari ini hanya 3 poin. Insya Allah mudah difahami dan mudah diamalkan. 3 ini penting dalam kehidupan kita. Maaf, saya angkat tangan 2 tangan 10 jari. Saya tiba Ustaz, kalau disuruh hadir di acara maulid, saya tak ceramah tentang sejarah. Saya ceramah tentang sifat-sifatnya Nabi. Karena jemaah ini sudah tahu tentang sejarah, tapi tak tahu apa fungsi 3 ini. Maka 3 ini
harus tahu apa fungsi tiga-tiga ini supaya bisa diamalkan. Yang pertama, apa fungsinya sholawat? Yang kedua, apa fungsinya sholat? Yang ketiga, apa fungsinya ngaji Al-Quran? Ulang lagi. Yang pertama, apa fungsinya? Yang kedua, apa fungsinya? Yang ketiga, apa fungsinya? Ngaji. Tiga-tiga ini kita ingin malas untuk mengamalkan tiga-tiga. Yang pertama, apa fungsinya sholawat? Fungsi sholawat ini ada 6. Berapa? Yang pertama, sesuai lagu yang sering kita baca, yaitu adalah Allahumma sholli sholatan kamilatan yang pertama, dan halu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, fungsi sholawat yang pertama tanhallu bihi al-uqad. Nabi sebelum datang ke kota Madinah itu bernama kota Yathrib yang dulu banyak penyakit. Lalu kemudian dengan kehadiran Nabi berubahlah namanya menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Apa artinya Al-Madinatul Munawwarah? Kota yang secercah cahaya. Itu artinya apa? Itu pelajarannya apa? Dan kan memilih obat. Apapun penyakitnya, mau penyakit badan, mau penyakit mata, mau penyakit hati, mau penyakit lisan, mau penyakit negara, maka obatnya yang itu adalah sholawat. Sekarang Indonesia ini dalam keadaan penyakit. Apa penyakitnya Indonesia? Masyarakat menyalahi menteri menyalahi masyarakat. Sesuai ayat Al-Quran, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Apa artinya? Allah kalau ingin menghancurkan suatu negara, yang pertama apa yang terjadi? Amarna mutrafiha. Emak-emaknya kayak gini. Jogetlah, joget. Kalau ibunya joget, maka menteri-menterinya joget. Ada nama fiha. Yang kedua, tabasumu fiha. Setelah joget-joget, apa yang terjadi yang kedua? Saling menyalahkan. Makanya banyak orang tak ngerti apa fungsinya ngaji. Datang main HP, duduk main HP, di WC main HP, dimanapun berada HP. Jadi minta tolong, harus tahu dulu fungsi datang di sini untuk mendengar. Begitupun hari Jumat, fungsi datang ke hari Jumat bukan sholat. Sholat Jumat itu dimanapun berada bisa sholat, tapi fungsi datang ke hari Jumat waktu Jumat untuk mendengar khutbah Jumat. Lalu kemudian banyak orang di saat hari Jumat khatib lagi menyampaikan khutbah Jumat, dia main HP di bawah.
Orang yang main HP di saat khotib lagi menyampaikan khutbah Jumat, maka Jumatnya dia batal. Kata Nabi sendiri, Nabi lagi menyampaikan khutbah Jumat, di bawah ada orang yang main batu lah dia. Kata Nabi apa? Man la'an hasa faqad laga. Siapa yang main batu, maka batallah Jumatnya dia. Dikiaskan zaman sekarang, banyak anak-anak muda khotib lagi menyampaikan khutbah Jumat, dia main HP. Batallah Jumatnya dia. Bapak-bapak sampaikan kepada anak-anaknya, abang-abang jangan main HP. Lalu kemudian, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, Indonesia ini dalam keadaan penyakitnya saling menyalahkan. Apabila utrafiha, masyarakatnya joget-joget. Lalu kemudian menterinya joget-joget. Setelah itu, satu fiha, saling menyalahkan. Setelah saling menyalahkan, apa yang terjadi? Adam maruna tadmira. Allah hancurkan negara ini. Sekarang banyak anak-anak muda yang sholawatnya sambil joget kayak ini. Ya nafsuti, itu bukan sholawat, itu bukan pujian, itu penghinaan. Masalahnya di mana? Masalahnya orang tuanya enggak negur. Halaku umat ini akan hancur bi aidin hulaimatin sufaha'in Quraisy. Itulah kata Nabi. Negara ini akan hancur gara-gara perbuatan anak-anak muda sekarang. Tapi bukan salahnya anak muda, salahnya orang tua yang enggak pernah ngarahi anak-anak. Jadi minta tolong, kalau mau sholawat jangan sambil joget-joget. Tak boleh. Dan saya tak suka kalau ada orang bersolawat sambil joget kayak ini. Andai ada di tengah-tengah kita Nabi, coba. Nabi kita ada di tengah-tengah kita. Andai ada di tengah-tengah kita Nabi Muhammad, apakah layak kita itu joget-joget? Tak boleh. Jadi minta tolong bersolawat kepada kita Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Supaya hatinya lembut, ucapannya lembut, lalu perbuatannya juga lembut. Bukan cuma hanya acara maulid, lalu kemudian dapat makan bekal pulang. Pelajaran apa? Harus dapat pelajaran. Fungsi solawat yang pertama dan anu diri Allah bisa angkat penyakit. Lalu kemudian orang-orang yang punya masalah, entah masalah rumah tangga, entah masalah bisnis, entah masalah dalam rumahnya atau pendidikan anaknya, maka bersolat. Orang tua zaman dulu itu bukan ulama, bukan kiai, tapi mengapa mereka itu bisa mendapat anak-anak yang soleh? Karena mereka sambil bersolawat, mereka itu tiup air itu lalu kasih ke anaknya. Mengapa orang tua zaman dulu itu solawatnya, zikirnya berfungsi di sisi Allah? Karena dia adalah saya yakin dengan solawat maka bisa ada solusi, maka bisa sembuh. Beda dengan orang tua zaman sekarang, tak ada rasa yakin dengan solawat. Letak masalahnya hanya di dalam keyakinan. Maka minta tolong, kalau bisa harus memahami fungsi salawat ini apa. Yang pertama, tamhalu bihi al-hubbat. Yang kedua, wa tanfariju bihi al-qurab. Yang ketiga, wa tuqda bihi al-hawaij. Ingin mempunyai ilmu yang bermanfaat, ingin mempunyai penghasilan yang baik, ingin bolak-balik ke tanah suci Makkah dengan salawat. Wa tuqda bihi al-hawaij. Itulah kata ulama, wa inna al-hawaij la tuqda. Dengan salawat semua hajat-hajatmu dunia dan akhirat la tuqda, Allah akan kasih. Dengan apa? Dengan bisalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa tunalu bihi raqaib. Bapak Ibu,
Kita hidup di dunia ini, yang itu adalah untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan. Beli mobil Alfa, beli mobil Pajero, Fortuner, Innova Rigo, Innova Civic, semua itu bisa dibeli. Hanya ketenangan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Ketenangan kebahagiaan ada di mana? Ada di dalam hati. Lalu mengapa orang tua zaman dulu itu tetap bahagia kehidupannya? Karena jarinya ada di atas bawah. Subhanallah, 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 subhanallah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua zaman dulu jarinya dari atas ke bawah. Beda dengan orang tua zaman sekarang, jarinya dari bawah ke atas. Apalagi bapak-bapak, kalau istrinya agak jauh, dia tengok cewek-cewek cantik. Tapi kalau istrinya agak berdekat, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dari mana saya tahu ini pelakunya saya. Kita ngomong, kita ini semua cari ketenangan kebahagiaan. Kuncinya di sholawat. Bukan kata bukan saya yang berkata, sesuai lagunya. Wa tunalu bihi raqaib. Lalu kemudian wa husnul khawatim. Kok bisa orang tua zaman dulu mati dalam keadaan husnul khatimah? Padahal bukan ustaz, padahal bukan kiai, tapi kok bisa mati dalam keadaan husnul khatimah? Sering bersolawat, di tangannya ada solawat. Penghasilan orang tua zaman dulu tak sama seperti kita. Penghasilan orang tua zaman dulu tak sampai juta-jutaan, tapi istrinya 2, anaknya 13. Tenanglah kehidupannya, karena solawat. Kita penghasilan kita banyak, istri 1, anaknya 2, tapi tak tenang karena jarang bersolawat. Jarang sekali. Benar-benar Bapak Ibu, kapan bersolawat? Hanya kalau ada acara maulid. Kalau tak ada acara maulid, tak bersolawat. Maka Indonesia ini luar biasa. Setiap tahun ada acara maulid. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Tapi tak tolong, jangan hanya bikin acara maulid tapi tak paham apa fungsinya maulid, apa fungsinya sholawat. Harus dipahami, harus ada perubahan. Kami di Mekah ada acara maulid, tapi yang disampaikan oleh guru-guru kami di Mekah bukan tentang sejarah, tentang sifatnya Nabi. Bagaimana Nabi bertamu, bagaimana Nabi kalau melihat kepilih-pilih ini, apa kelakuan Nabi, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi makan, itu semua ada contohnya. Maka anak-anak harus, maka bapak-bapak harus ceritakan kepada anak-anak ini. Yang pertama, saya kasih contoh tentang Nabi. Nabi itu kalau melihat pemimpin ini, dialah yang pertama yang salaman kepada mereka. Nabi yang kasih contoh. Sekarang orang tua melihat pemimpin ini, tak peduli dengan anak, tak mau salawat, tak mau salam. Nabi kasih contoh, laisa minna man lam yarham saghirana. Kata Nabi, bukan dari golongan kita yang tidak mau kasih contoh kepada anak-anak. Nabi kalau melihat lewat dari gang atau lingkungan yang di situ banyak pemimpin, dia salaman, assalamualaikum. Otomatis dia akan jawab, waalaikumsalam. Tapi kita kalau melihat pemimpin kayak gini, kita gimana mau kasih contoh? Mengapa mereka baik-baik? Karena orang tuanya tak kasih contoh bahwa Nabi kalau datang ke pengajian kayak gini, Nabi kalau gini, Nabi kalau kayak gini. Maka tadi saya bilang kita tolong kalau mau ngaji, kalau mau makan,
Kalau mau sholat, jangan campur aduk. Nanti minta tolong kepada yang terhormat, saya tidak ngatur-ngatur jemaah ya, tapi minta tolong kalau bikin acara lagi, kue-kue ini dibagi setelah selesai acara. Kalau dibagi sekarang, jemaah tak peduli dengan apa yang saya sampaikan dan tak mungkin bisa fokus dengan apa yang saya sampaikan. Bukan kata saya, semua penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Coba, ini contoh. Anggaplah ini makanan, Anda tidak ada makanan di sini. Gimana saya kasih contoh? Anggaplah ini makanan. Ada ustaz tadi berbicara. Sambil makan dan dengar, bisa fokus? Bisa. Maka Nabi itu berkata, waktu ngaji-ngaji, waktu makan-makan, saya tidak marah sebenarnya membagi makan kayak gini, tapi ajarkanlah kepada anak waktu ngaji-ngaji, waktu makan-makan, nantilah makanannya. Lalu kemudian Nabi kalau kelewat dari satu gang, di situ ada orang-orang, dia salaman, apalagi kalau ada upin-ipin. Dari saminna malam yang hamsahirana, harus kasih contoh dulu. Assalamualaikum upin-ipin, sehat, sehat. Dari mana? Sapa mereka, supaya mereka lebih dekat dengan Bapak, akrab dengan Bapak. Itu sifat Nabi yang sudah hilang dari kita. Hilang. Yang kedua, Nabi kalau minum itu Pak, 3 nafas. Kita 3 gelas. Nabi kalau minum kayak gini. Contoh ya. Baru kali ini saya ceramah di suatu tempat dan saya harus buka sendiri. Ini pelajaran sifat Nabi. Nabi kalau minum 3 nafas. Kana yashrabu rawiyan ba'da rawiyan. Artinya kayak gini Nabi kalau minum. Tiga nafas. Kita kalau minum, oh nanti acaranya di mana? Sifat Nabi ini sudah hilang dari kita. Yang ketiga, Nabi kalau makan kurma, anggaplah ini kurma. Saya ini bukan orang gila ya, tapi karena tidak ada kurma, tidak ada anggur, tidak ada buah-buahan, miskin sekali masjid ini. Jangan bawa perasaan. Nabi kalau makan kurma, tidak, lihat. Nabi kalau makan kurma kayak gini. Tata cara Nabi mengeluarkan biji kurma kayak gini. Diletakkan di sini supaya kalau Nabi kurma terbaru tidak campur. Kayak gini. Kita Syekh dari mana? Syekh dari mana ya? Jijik sekali. Mana contohnya Nabi? Katanya umatnya Nabi setiap tahun bikin acara maulid. Mana contohnya Nabi? Ada juga yang mengeluarkan biji-biji kayak ini. Jijik itu. Kalau memang benar min alamati mahabbah ittiba'ul mahbub. Kalau memang benar cinta dengan Nabi, lakukan sifat-sifatnya. Tak bisa mengeluarkan kayak gini nih, tutup mulutnya. Tutup, jangan. Sangat tak bagus. Lalu kemudian sifat Nabi yang keempat, Nabi kalau mau ambil air wudhu. Ini saya kasih contoh. Hey guys,
Nabi ngasih contoh, kalau mau untuk khusus tangan, mesti dari atas ke bawah. Kenapa Nabi itu nggak mengajarkan kayak gini? Kenapa Nabi itu berkata mesti dari atas ke bawah? Supaya air wudhu itu masuk ke dalam tubuh. Kata Nabi, "Atfa'aka kukuru fa'inna syaitana yaq'udu ma qala minha." Karena sesungguhnya setan juga sembunyi-sembunyi di dalam tubuh. Sekarang banyak orang tua, bahkan bapak-bapak di sini panjang, di sini panjang. Lalu dia foto-foto kayak ini. Ini tahu apa ini? Ini artinya engkau berkawan sama setan. Karena tanda kepala setan kayak gini, Qarnaini nasyaitan. Makanya abang-abang yang suka panjangin di sini, air wudhu kalau tak sampai di dalam, maka wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Ini semua pelajaran Nabi. Contoh kelima, saya kasih contoh supaya paham. Nabi SAW kalau sholat tak sama seperti kita. Kita ini kalau sholat, wallahi main-main. Gimana sholatnya kita? Kayak gini, Allahu Akbar, Alhamdulillah, itu main. Orang yang sholat macam kayak gini, sholatnya tidak ternilai sebagai sholat di sisi Allah. Wallahi tidak ternilai. Nanti lagi duduk di dalam masjid, datanglah salah satu orang sholat, Allahu Akbar, sami Allah. Sekarang banyak orang yang sholat macam kayak gini. Nabi menegur dia 3 kali, irja' fasholli fa innaka lam tusolli. Ulangilah sholatmu ini, karena sholatmu tadi tidak ternilai sebagai sholat. Kami ini Pak, kita ini Pak, kalau sholat terbagi 2. Ada orang yang sholatnya ada orang yang prinsipnya yang penting saya sholat. Ada orang yang kedua prinsipnya sholat itu penting. Perbedaannya apa? Yang pertama, Allah bersama Allah itu mainan, berhentilah sholat macam itu. Yang kedua, sholat itu penting. Bedanya hanya sedikit saja. Yaitu adalah sholat itu penting. Itu gimana sholatnya? Sholatnya seperti sholatnya Nabi. Tak tolonglah. Sholatlah yang benar. Jangan main-main. Nabi itu kalau sholat, karena yang ayat dan ba'da ayat. Ayat demi ayat beliau baca. Kayak gimana beliau baca Al-Fatihah? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disitulah kita semua masing-masing berdialog dengan Allah. Apa kata Allah? Hamidani abdi, dia bersyukur kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim, dia memuji aku. Maliki yaumiddin, dia minta pertolongan kepada aku. Sekarang sholatnya kita, maaf, jangan tersinggung. Mau anak muda, mau bapak-bapak, sholatnya sama. Allah. Iki apa ini? Ayo jujur, itu sholat. Wallahi bukan sholat. Berhentilah sholat macam kayak gitu. Banyak juga yang main di dalam sholat. Bukti dia main kayak gini. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Suka mendahului imam dalam ucapan amin, rukuk, sujud, salam, nanti pada hari kiamat mukanya bisa menjadi muka mengendai. Amaya sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata Nabi. Tolonglah pelajari sifatnya Nabi kalau Nabi sholat. Nabi sendiri mengajarkan tak boleh mengaminkan sebelum imam. Kapan makmum ini mengaminkan aminnya imam? Man wafaqa ta'minahu ta'mina imam. Siapa yang suara aminnya dia serentak dengan suara imam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah. Ini pelajaran ini ada di mana?
di dalam usul fikih atau fikih. Kami maka tak boleh jadi imam kalau tak faham ilmu fikih. Harus cara pertama fakih, faham ilmu fikih. Kedua, fasih, bacaannya suaranya harus merdu. Mengapa? Karena di situ berpengaruh kepada jamaah yang ada di belakang. Khusus itu Pak, tumainah itu Pak, mulainya munculnya dari mana? Dari suara imam. Maka kita tolong putuskanlah orang yang menghafal Quran suruh jadi imam di sini. Banyak tuh anak-anak muda yang menghafal Quran suruh jadi imam di sini. Sekali-sekali lah sholatlah seperti Nabi SAW, khususan sholat subuh dengan isya. Kita ini sholat subuh dengan isya, ya Allah, cepat sekali. Sedangkan kata Nabi sendiri, "Lau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi." Andai tahu apa rahasia sholat isya dalam subuh ini, andai tahu orang tahu, la atau habwan, mereka akan datang dalam keadaan jalan, dalam keadaan melangkah. Kami di Mekah, Nabi pun sholat subuh dengan isya ayatnya panjang. Siapa yang suka meninggalkan sholat subuh dengan isya dengan secara sholat berjamaah, tandanya dia orang munafik. Bapak-bapak selamatkan yang masih muda ini. Jangan terlalu bacaan ayat itu terlalu pendek. Subuh itu banyak orang pada bangun tidur loh. Ada yang baris leher, ada yang baris mati jumlah. Jadi kalau ayatnya terlalu pendek, baiklah maghdubi alaihim waladdallin inna a'tainaka al-kautsar. Sedangkan bapak baru baris leher, apakah datang di sini? Tidak. Harus paham dengan hadis. Hadis bahwa Nabi pernah menegur sahabat yang Quran yang bacaannya panjang. Nabi menegur dia kenapa? Karena dua sebab. Kalau di situ ada orang sembuh dan ada bayi yang nangis, barulah boleh kita baca ayat panjang. Tapi Masya Allah, di sini anak bayi tak ada, subuh tak ada, semua muda. Sholat subuh itu harus panjang, isya pun harus panjang. Banyak orang yang datang dari sawah, kasih kesempatan bagi dia supaya sholat berjamaah. Tolonglah, maaf, saya agak tegas dalam sholat, karena kami semua ini kalau masuk ke kuburan, pertanyaan yang pertama, kaifah hiya sholatuh, bagaimana dengan sholatnya engkau? Kalau saya tidak menyampaikan ini, kamilah seorang alim yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu tidak menyampaikan? Lalu saya mau jawab apa? Jadi minta tolong, kapan jemaah itu mengaminkan aminnya imam ketika mendengar suara imam? Baru serentak semua. Ini pelajaran sepele, remeh, temeh menurut kita. Tapi kalau tidak dipelajari sepanjang hidup kita berusaha, salah. Yuk latihan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedua, kalau jadi imam, minta tolong jangan menyamakan suara takbir dengan gerakan kayak ini. Allah, itu salah Pak. Kalau sholatnya kita kayak gini, makmum akan mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam, salahnya siapa? Salahnya imam loh. Baca hadisnya itu, buka hadis Bukhari wa Muslim. Kapan Nabi itu baca takbir? At-takbiratu 'inda al-qiyam. Kalau sudah bergerak, apa baca takbir? Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kau sujud dulu supaya makmum tak mendahului imam. Allahu Akbar.
begitulah sholatnya Nabi. Fungsi sholawat, saya balik lagi. Fungsi sholawat tanpa begini bukan Allah akan penyakit. Yang kedua, wajah saya juga dikurang. Kadang-kadang abang-abang yang punya masalah, apapun masalahnya dengan sholawat. Waktu Allah ingin awali, ingin cita-citanya, apapun dengan sholawat. Yang keempat, waktu lalu ingin ragaib, ingin mendapat ketenangan kebahagiaan dengan sholawat. Wa husnul khawatim, ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, harus membiasakan untuk bersolat. Khususnya emak-emak. Mengapa saya berkata emak-emak? Karena emak-emak ini dosanya di mulutnya. Kalau laki-laki dosanya di matanya. Benar Pak? Coba lihat. Bapak-bapak kalau nangis, dia tutup mata. Tutup mata itu. Asal lewat cewek cantik, langsung dia ngelirik. Benar kan? Karena dosanya laki-laki itu di matanya. Tapi kalau dosanya perempuan itu di mana? Di mulutnya. Ahli surga kebanyakan perempuan, tapi ahli neraka pun kebanyakan perempuan. Sahabat bertanya, maaf kalau wanita di neraka, kok bisa perempuan banyak di neraka ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Karena dua mulut. Yang pertama yaitu adalah mulut atas. Yang kedua, ngerti maksud saya? Ngerti atau tidak ngerti? Apa saya harus terlalu jelas? Jangan disedekahkan, cukup diwakafkan. Paham? Secara halus itu. Emak-emak, kenapa emak-emak ini selalu gosip? Karena tak membiasakan lisannya itu berzikir. Sibuk dengan menilai orang. Ada 5 orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan suhul khatimah. Dengan ini baik-baik. Yusra ala kita mengatakan lama halan adan. Orang yang berbicara di saat azan berkumandang, khawatir dia mati dalam keadaan suhul khatimah. Asyhadu an la Muhammadar Rasulullah. Gimana nanti acara? Nanti berapa? Banyak cakap dia. Bisa azan berkumandang. Itu khawatir mati dalam keadaan suhul khatimah. Yang kedua, Abu Azhar Muslimah, emak-emak yang suka menilai orang, gosip tentang orang, itu khawatir mati dalam keadaan suhul khatimah. Yang ketiga, Abu Anqa Aslan, orang yang kurang ajar dengan orang tuanya. Orang tua kita itu kan terbagi 3. Al-aba'u thalatha. Yang pertama, man rabbaka, orang tua kandung. Kedua, man zawwajaka, mertuamu, itu orang tuamu. Ketiga, guru, itu orang tuamu. 3 ini harus dihormati, harus dimuliakan. Orang yang kurang ajar dengan 3 ini khawatir mati dalam keadaan suhul khatimah. Yang keempat, Abu Ta'ala khamran, orang yang suka nyogok-nyogok, mabuk, ngambil uang haram, bukan uang dia, ambillah. Abu Ta'ala khamran, bisa mabuk, bisa nyogok-nyogok, bisa haram, khawatir mati dalam keadaan suhul khatimah. Yang kelima, awis takhaffa bis salati Allah, orang yang suka menunda sholat. Nah, harus dikasih pemahaman kepada anak-anak apa fungsinya sholat. Harus tahu semua. Waktu begini menghari wakusul khawatir wakustaskan tamam. Apa fungsinya kita ini sering sholawat? Nanti pada hari kiamat Nabi bisa mengetahui bahwa ini umatnya atau tidak dari sholawat. Nabi sendiri yang berkata, wallahi inni la a'rifu hajaran di Makkah. Saya kalau datang ke Makkah, ada salah satu batu yang kenal dengan aku. Kok bisa batu itu kenal dengan Nabi? Karena batu itu sering
SAW kita Nabi karena yusallimu alaiya. Ambillah pelajaran dari situ bahwa orang yang selalu bersolawat nanti pada hari kiamat nanti bisa mengetahui, oh kamu sering solawat sini. Dan orang yang sering bersolawat dia yang akan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Fungsi solawat sudah. Yang kedua, fungsi sholat. Bapak Ibu, tolonglah jangan mengajarkan anak bahwa sholat itu wajib, haram neraka. Itu salah. Bukan kayak itu mengajarkan anak. Mengajarkan anak itu dengan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dengan contoh. Orang tua zaman sekarang main HP, lalu nyuruh anaknya sholat. Ngaji. Benar kan? Bukan kayak itu. Ayah saya enggak pernah dia menyuruh saya sholat. Tapi ketika dia mendidik saya dengan adik-adik saya, apa yang dia lakukan? Kalau azan berkumandang, kalau ayah saya tidak ada, ibu yang kasih contoh. Ayo sholat berjamaah kamu sekali-sekali jadi imam. Sekarang mana ada orang yang macam ini? Wallahi ta'ala. Jarang ada orang tua yang mengajak anaknya sholat berjamaah. Jarang. Makanya, maaf ya, saya bukan mengajarkan. Maaf ya, kami di Makkah, kalau datang ke acara ataupun datang ke masjid, anak-anak ini tidak dibiarkan diseterai baju kayak ini. Itu salah. Mereka akan skedong, bukan sholat. Setiap orang tua yang datang ke acara ataupun datang sholat berjamaah, setiap orang tua membawa anaknya di sampingnya dia, supaya orang tua tahu bahwa anak itu bandel. Dan supaya anak itu tahu bagaimana ayahnya berdoa. Sekarang pemimpin itu dibiarkan kayak gini. Terus siapa yang ngajari mereka sholat? Siapa yang ngajari mereka doa? Sedangkan imam kita, maaf ya, jangan tersinggung. Imam kita zikirnya setelah selesai sholat tak jelas. Apa yang kau baca? Siapa yang mencari mereka? Sahabat Nabi sendiri berkata, "Kunna na'rifu qita'as salat." Nabi bisa tahu bahwa salat ini sudah selesai atau tidak dari mana? Bidzikri wa tasbih, dengan zikir dengan salat. Makanya sahabat tahu Nabi kalau berzikir pelan-pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Begitu pun Nabi kalau pimpin doa, Nabi itu pelan-pelan loh. Kalau berdoa, ilaika ashku dha'fatul wajhi wa qillata hilati wa hawaya 'ala an-nas anta rabbul mustad'afin. Sekarang maaf imam kita doanya tak jelas. Kata pilih-pilih di belakang, bukan salahnya mereka, salahnya kita. Doa macam kayak ini, apa yang kau baca? Pelan-pelan. Ingat, di belakang ada pemimpin. Mereka akan belajar dari orang tua, bukan dari saya. Saya tidak bisa mengajar di sini. Tolong, sholat yang benar, zikir yang benar, doa yang benar. Kalau mau berdoa, khusus sholat subuh, kalau doa kutub, baca benar-benar. Lima pertama harus mengaminkan. Setelah itu tak perlu diaminkan, tapi wajib bersuara. Bukan.
Apa yang baca? Anak-anak di belakang tak percaya sama saya. Coba sama anak di belakang. Kata mereka, apa yang baca ini? Saya tak mungkin menyampaikan ini asal-asalan. Maka kita kalau berdoa pelan-pelan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin Pak. Hukum jemaah. Ulang lagi. Allahumma hdina fi man hadait. Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma a'tait. Wa qina برحمتك شر ما قضيت. Kenapa lima pertama perlu diaminkan? Karena doa. Kenapa lepas lima tak perlu diaminkan? Karena mengadu. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَأَنْعِمْ عَلَى عَبْدِكَ وَحَبِيبِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا محمد. Begitu pun maaf ya, jangan tersinggung. Begitu pun maaf kalau bimbing majelis atau sholawat atau mau buka acara, benar-benar bila kami di Mekah kayak gini, bila hadratil Nabi Mustafa sallallahu alaihi gitu. Malah tengok ke bawah. Bersorak lagi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa qarabatihi wa tabi'in wa بإحسان إلى يوم الدين الفاتحة. Kita datang ke acara ini cari ketenangan, cari kebahagiaan. Tapi coba kalau dia bimbing kayak ini, apa yang membaca? Apa yang membaca? Pelan-pelan bersuara. Thumma ila arwahi man ijtama'na haula bisababihim asy-syaikh wal qiyai wal walidain wal jamaah rahimahumullah birahmatika ya arhamar rahimin. Datang ke acara ini untuk satu, bidzikri Muhammadin tahyal qulub. Kumpulan ini fungsinya untuk apa? Supaya menghidupkan sifat-sifat Nabi. Bukan asal-asal baca secara itu dalamnya. Oh ini apa artinya? Oh ini apa artinya? Oh ini apa artinya? Kalau sudah mendalami kayak ini Pak, wallahi akan berubahlah acara nanti ke depan, bahwa harus memahami sifat-sifat Nabi, bahwa juga semua yang datang di sini mencari ketenangan dan kebahagiaan. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan nyuruh anak sholat, jangan nyuruh anak ngaji. Kasih contoh, kalau orang tuanya soleh-solehah, anaknya mau bimbing soleh-soleh kalau
Wa kaifa yastaqimu bil wa al-bu'du a'waju. Bagaimana anak-anak ini bisa jadi soleh-solehan sedangkan orang tuanya kayak gini? Ini 1, 2, 3, 4, 5 anak kok bisa tegak? Karena pembangunannya dari awal tegak. Itu artinya kalau orang tuanya soleh, anaknya soleh-soleha. Tapi kalau orang tuanya kayak gini, macam mana anak ini? Beri yang saya sampaikan kan? Rasakan. Supaya tidak joget-joget malu. Orang tua zaman dulu kalau melihat anaknya joget, orang tua itu malu. Sekarang anak muda yang melihat orang tua joget-joget, tak ada rasa malu sekali. Masalahnya tahu dia, masalahnya orang tua sekarang itu tak tahu. Dia. Makanya mereka itu merasa itu benar. Maka minta tolong ajarkan anak-anak jangan joget-jogetan, jangan joget-joget jangan pakai yang sempit-sempit. Kasihlah aku ini, hilanglah hafalan aku nanti. Tolonglah, oke? Fungsi sholat ini apakah? Menggugurkan dosa. Nabi sendiri yang bercakap, kullama qala ruku'ahu, makin lama rukuk kita, kullama tasaqatat dhunubuhu, makin lama rukuk kita, makin banyak sebagai dosa-dosa kita. Subhanallah. Kalau berjalan, itu sebenarnya dosa-dosa kita. Sedangkan sholatnya kita, Allahu Akbar, Allah. Ini imam apa ini? Imam macam kayak ini, nanti dia akan menanggung dosa-dosa makhluk. Al-imam jumlah, imam sebagai penanggung jawab. Tolonglah jangan main-main dalam sholat. Fungsi sholat menggugurkan dosa. Fungsi untuk itu apa? Yaitu adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Nabi sendiri yang berkata, "Lau anna ba'dahu riba bi ahadikum," andai ada sungai di depan rumah masing-masing, thumma yaghtasilu fihi, mandilah dia 5 kali dalam sehari, apakah tidak akan bersih dari kotoran? Bersih. Makanya bapak-bapak, emak-emak, adik-adik yang ingin berjalan kulitnya, yang ingin berdoa kulitnya nanti pada hari kiamat, maka sering-sering ambil wudhu. Nabi bisa mengetahui ini obat atau tidak dari wudhunya. Ghurran muhajjalin. Ini kalau perempuan tak suka mandi, tak suka ambil wudhu. Perempuan itu sukanya mandi lotion sebelum tidur. Makanya di sini mundur. Apa-apa kalau terkait dengan perempuan, jangan dilihat mukanya, lihatlah tangannya dulu. Beda. Tangan dengan mulut dengan muka. Ambil dulu. Bukan kalau ada cuci muka sebelum tidur. No. Ambil dulu. Harus dibiasai dari sejak kecil. Ij'al al-'adata ibadah. Dari kebiasaan menjadi ibadah, bukan dari ibadah menjadi kebiasaan. Kembali dari kebiasaan menjadi ibadah. Fungsi sholat apa? Dengan satu suara. Kalau jamaah lemas, itu lemas. Kalau jamaah lapar, itu lapar. Tanya jawab. Fungsi sholat apa? Bagaimana Nabi sholat? Baca ayat Al-Qur'an. Apa fungsinya sholat saya hukumnya lama? Mati kita sebenarnya. Apa fungsinya Nabi itu? Supaya nanti hari kiamat, nanti ini semua menyala awalku. Serius. Murid muhajjalin bahasa kitabnya. Tapi bahasa Indonesia yang menyala awalku. Nabi umur saja bikin. Nabi
bisa mengetahui hari kiamat. Oh ini umat saya, oh ini umat saya, ini bukan. Dan untuknya hari kiamat semua kita ini mulut akan ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Maka supaya tangan, kaki, ini semua udara abangku. Tapi yang bukan mati dosa. Datang ke acara kayak gini terus. Kenapa perempuan itu nggak pede? Karena sedikit-sedikit ngaca. Tapi kenapa laki-laki itu pede? Karena dia nggak ngaca. Benar kalau pede? Benar laki-laki suka ngaca. Pakaiannya itu saja. 3 hari 3 malam itu saja. Tetap datang. Beda dengan perempuan. Sudah cantik dia bilang, ada yang kurang ya. Ada yang kurang ya. Maaf ini ada yang kurang. Ada lagi. Bukan ya Pak. Maaf ini orang tua saya. Fungsi sholawat sudah tahu kan? Fungsi sholat sudah tahu kan? Fungsi wudhu sudah tahu kan? Sholat tak tahu. Yang ketiga yang terakhir, waktu saya sudah selesai. Dari mana saya tahu bahwa waktu saya sudah selesai? Perut saya sudah bersuara. 3 ini sepele bagi mata kita. Sepele sekali. Yang ketiga, fungsi ngaji Al-Quran. Kak, kita tolong ya, kita jujur ya. Kita ini mau masuk surga semua kan? Pertanyaan saya, kalau enggak pernah buka bongkar benchnya akhirat, apakah bisa sampai? Saya dengan tim dan cara untuk menuju di sini, kalau enggak buka bongkar bench, enggak mungkin sampai di sini. Itu di dunia. Kalau di akhirat bagaimana? Masing-masing loh kita. Apa program benchnya akhirat? Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Orang tua sama dulu, rumah orang tua sama dulu, dari maghrib ke isya selalu ada suara kayak gini. Alif Fatha, Alif Fathai, Alif Fatha, Ba Fatha Ba Fasabiri, Ba Fatha Ba. Itu rumah orang tua sama dulu. Kalau orang tua, rumah orang tua sama sekarang, dari maghrib ke isya buka live TikTok. Gimana anak-anak kita jadi soleh-soleh coba? Lalu dia berdoa, ya Allah, mana yang soleh ya Allah? Kata malaikat, tak sedikit kepada kita. Kasih contoh, khusus sama apa? Jangan jadi dongeng. Bapak-bapak pun jangan itu perempuan. Ini banyak bapak-bapak, tugas kamu mendidik, tugas saya cari nafkah. Enak kali kau berkata gitu. Pas mau bikin anak kerja sama, pas mau mendidik tak mau kerja sama. Tak tutup kepadanya. Bikin anak kerja sama, mendidik anak kerja sama. Jangan saling menyalahkan. Orang tua ngajak anak ngaji, ngajak anak sholat yuk ngaji yuk. Saya bisa hafal Quran di usia 11 tahun 30 juz. Saya dari keturunan yang tidak hafal Quran. Ayah saya bukan kiai, bukan ustaz, bukan kiai. Beda dengan anak-anak sekarang. Saya ini anak kiai, terus mau diapain?
Arba'atun muhlikatun lil 'abdi. 4 yang bisa menghancurkan seorang manusia. Yang pertama, saya, ana, wali, wa indi, wa nahnu. Saya, kami, saya. Itu tak berguna loh. Jangan aku. Tak berfungsi itu. Ayah saya itu bukan ustaz, dia bukan hafiz, bukan kiai dia, tapi dia bisa mempunyai 10 anak. Masya Allah, 10-10-nya hafal. Karena dia tidak pernah guru anak ngaji. Dari maghrib ke isya dia matikan HP, lalu dia nanya anaknya, ayo Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Lanjut. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Lanjut. Nah, kayak gini loh. Saya tanya begini di belakang bapak-bapak. Kalau orang tuanya ngajak engkau ngaji bersama, engkau bahagia atau tidak? Mana suara kalian? Kosong. Bahagia atau tidak? Tapi saya tanya balik, orang tua kalian ngajak kalian ngaji tidak? Bersuara. Tak ada sama juga. Jangan sangka hanya di dunia ini ada anak yang durhaka. No, ada juga orang tua yang durhaka. Waspada. Ayah saya kayak gitu. Ibu saya itu kan sambil masak dia ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuha wal layli idza saja. Zaman dulu sambil masak dia ngaji. Itulah orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman sekarang sambil masak, situ bagi dulu. Benar kan? Ajak anaknya ngaji. Dan minta tolong bagi abang-abang yang keturunan kiai jangan ambil kamu. Itu sifat sombong, buang sifat sombong itu. Mau anak kiai, mau anak jatuh, tetap belajar. Tak ada ilmu, tak ada artinya. Ada ilmu, barulah insya Allah kita mulia. Jangan ragu-ragu, buanglah perasaan itu. Saya sudah sampaikan semua hadis-hadisnya. Semua saya sudah sampaikan. Saya sebenarnya Pak, enggak mau saya dipanggil dengan gelar syekh. Ngomong enggak mau. Banyak hati. Saya selalu bilang ke mereka, panggillah saya dengan gelar bro, bukan syekh. Tapi kenapa mereka panggil saya dengan syekh? Karena ta'ziman wa ijlalan bil Quran. Karena kemuliaan Quran. Saya bisa kasih bukti kepada abang-abang yang masih usia saya. Ilmu itu Bang bisa mengangkat derajatnya orang. Di mana pun abang pergi, pasti mulia. Tapi kalau abang hanya ngejar jabatan, kalau sudah selesai masanya 5 tahun, tak ada kemuliaan lagi. Saya kasih bukti. Hari ini saya datang dulu di sini. Tadi kan? Bayangkan, yang mengangkat derajat saya itu adalah ilmu. Saya tidak cari kursi. Sudah ditawari kursi. Sekarang banyak orang yang cari kursi, gila cari kursi, tak dapat kursi. Itulah kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu itu bisa menjaga engkau, sedangkan kita yang sibuk menjaga harta. Seperti yang saya sampaikan, mobil, villa, semua bisa dibeli. Lihatlah Syahroni, 11 menit jamnya. Tapi apakah dia bisa beri ketenangan kebahagiaan? Tak bisa. Maka itulah yang saya sampaikan ini semua ada faedahnya insya Allah. Fungsi sholat sudah, fungsi ngaji.
Saya kasih yang terakhir, waktu saya sudah habis. Ada 5 cara supaya bisa menjadi orang yang hafal Al-Quran. Kira-kira jemaah mau? Yang pertama, ahli Quran yang pertama, orang yang hafal Al-Quran. Menghafal Quran itu caranya sering mendengar. Kenapa anak-anak muda sekarang bisa hafal lagu TikTok? Karena sering mendengar. Coba, saya ajak adik kerjasama ya. Jangan pura-pura balik aja. Ayo, dengan satu suara. Terpesona. Bersuara. Jangan sosok mereka. Ayo. Terpesona. Lanjut. Nggak asik anak-anak di sini. Awas ketika cinta. Yang hafal nenek-nenek. Kok bisa hafal? Karena suka mendengar. Pertanyaan pertama dari Allah, inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu digunakan dalam apa? Ya Allah, alhamdulillah sudah digunakan dalam lagu-lagu sebelum tidur. Jangan mana yang kau sedang ini. Janganlah lagu lanjut. Tidak tahu datang jangan di sini. Abang-abang jangan suka mendengar lagu sebelum tidur. Kakak-kakak, emak-emak jangan suka mendengar lagu. Khawatir mati dalam keadaan mendengar lagu. Tak takut kan? Ahli Quran yang pertama orang yang hafal Quran. Gimana cara menghafal? Sering mendengar. Tulislah di HP. Sholat tarawih Masjidil Haram, sholat tarawih Masjid Nabawi. Dengarlah itu. Tak bisa hafal baca. Walaupun bacaannya tidak lancar, bermata-mata macam yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu huruf, 10 kebaikan. Allah suka kasih promo. Beda dengan promo dunia. Buy one, get one. Apa itu? Buy one, get one. Itu di dunia. Tapi Allah kasih dari satu huruf 10. Kalau 3 huruf 30. Hanya alam 30. Kalau diulang 3 kali. 3 kali 3. Baraha 9 kali 10 baraha 90. Alam Al-Quran itu suka ngasih pahala. Dan dia lah yang akan bisa ngasih syafaat nanti. Sekarang orang tak peduli. Ngaji tak ngaji enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak mau ngaji enggak ada masalah. Tapi orang yang tak mau ngaji akan mendapat 3 azab. Yang pertama, qulubun la yafqahuna biha, hatinya dikunci sama Allah. Makanya dia tak peduli dengan uang halal, uang haram. Ambil semua. Ambil kan? Orang yang suka ambil uang haram, Allah janji bahwa dia akan ada rasa kurang. Asyaitan ya'idukumul faqr. Kurang penghasilannya 50 juta, 60 juta, 100 juta dalam sebulan, tapi kurang. Orang yang tak mau ngaji, azab pertama itu kurang terus. Yang kedua, walahum adhanun la yasma'una biha. Kalau disuruh ngaji, kalau disuruh dengar Quran, kalau disuruh dengar selawat, langsung katanya gini. Tapi kalau disuruh dengar lagu, dia tak berubah dengan sekarang. Semua kayak gitu. Tapi coba kalau disuruh ngaji mereka.
Ajak anaknya ngaji tukang, ajak anaknya ngaji pak. Nanti semua akan ditanya oleh Allah. Kenapa orang lain anaknya hafal Quran, sedangkan anakku tak hafal? Oh jawab apa bapak? Anak saya rajin main TikTok ya Allah. Apa kata mereka? Jadi lembahkan kau. Aku bawa saya. Ajak mereka ngaji. Jangan main HP terus, mati kena HP itu. Dari mana dipisah mati? Ayo nak ngaji, ngaji. Harus itu. Anak-anak ini harus ditegasi loh. Kalau nggak ditegasi, main-main lah dia. Benar-benar baik. Saya bukan keras, tapi saya tegas. Ada saja tegas, ada saja main-main. Harus tahu mereka. Kalau hanya main-main, ngaji main, tak ngaji main, terus. Nanti kau jadi apa nanti? Yang ketiga, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kalau disuruh buka Quran, baru satu halaman, matanya begini. Tapi kalau disuruh buka TikTok, 5 jam, 5 juz dia. Dari halaman ke halaman, dari halaman ke halaman, dari halaman ke halaman. Itu tandanya Allah sudah cabut cahaya mata. Main tak TikTok, main, jangan ngaji. Ada masalah. Semua akan rugi nanti di akhirat. Wal 'asr innal insana fi khusr. Pada hari kiamat kita datang, ditanya sama Allah, kaifa hiya salatu? Bagaimana salatnya engkau? Rupanya salatnya kayak ini. Tak diterima salatnya. Kaifa hiya tilawatu? Bagaimana engkau ngaji atau tidak? Tak pernah ngaji Allah, tapi saya rajin main TikTok 5 juz dari halaman ke halaman Allah. Baik yang saya sampaikan, ngaji umatnya Nabi Muhammad ini, kita ini bisa jadi mulia gara-gara Quran. Kalau Quran tak turun kepada kita Nabi Muhammad, tak mungkin umat ini bisa menjadi mulia. Benar ya Pak? Banyak umat Nabi Musa, Isa, Syuaib, Harun, semua. Tapi biasa itu semua. Umat yang paling mulia di sisi Allah, umat Nabi Muhammad. Kok bisa? Karena Al-Quran. Sudah selesai waktu saya. Tak bisa hafal, baca. Tak bisa baca, mendengar. Tak bisa mendengar, membantu. Darul Quran yang membawa saya kemari, mereka itu punya program menghafal Quran gratis. Gratis Pak. Tak perlu bayar loh. Bayar di sana anak-anak yang hafal Quran. Gratis loh. Lalu ustaz-ustaz mereka dapat bantuan itu dari siapa? Dari jamaah ini. Enggak bisa hafal, baca. Enggak bisa baca, mendengar. Enggak bisa mendengar, bantu dengan kemampuan masing-masing. Nanti beliau akan mengajak kita untuk beramal. Catatlah nama di situ supaya bisa jadi ahli Quran, sekaligus ahli sedekah, dan supaya bisa mendapat nilai jihad fisabilillah. Dalam Quran ini punya program menghafal Quran gratis di Indonesia ada, di Palestina ada. Yang ngajar di Palestina teman saya, orang Palestina sendiri, namanya Syekh Riza. Beliau pernah ngajar sama saya di Tangerang 2 tahun yang lalu. Tapi beliau sudah meninggal, dia wafat. Matilah dia. Tapi saya cemburu sama dia. Dia jelas mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati dalam keadaan syahid langsung ke surga. Tak ditanya sama Tuhan, tak ditanya sama Allah, enggak ditanya sama Tuhan lagi, langsung masuk surga. Beda dengan kita. Sholatnya tak jelas, gajinya tak jelas, mengorbankan anak-anak pun tak jelas, tata cara bertamu pun tak jelas. Ajarkan anak-anak kalau tata cara bertamu, bagaimana lagi bertamu. Kalau sudah datang tamu, berdiri. Assalamualaikum, silakan Pak, silakan. Ini anak muda, tamunya datang.
Asal carikan istri untuk saya. Tak biasa. Siap. Kalau ada di sini janda-janda, boleh tak? Ada. Tapi syaratnya satu, janda muda. Kalau bisa keluar terbaru 2026, 2025, 2026. Tapi kalau janda keluar lama 80, 90 saya mau. Soalnya ini barang bagus saya pakai. Bukan apa, maaf. Itulah Nabi kalau mengajar kayak gitu. Ada saatnya tegas, ada saatnya lucu, ada saatnya semua. Saat itu dosa, semua ada saatnya. Minta tolong kakak-kakak, abang-abang, ada saatnya gaji, ada saatnya main. Jangan disangka saya ini tidak suka main. Saya suka main volley. You know volley? Abang-abang harus main volley supaya tak jadi bencong. Mainlah volley. Selain main volley, renang. Jangan suka rokok. Masih muda rokok. Coba aja yang rokok itu, coba aja lari-lari. Pasti kayak gitu. Tak ada fungsinya rokok itu. Renang. Supaya dalam azan itu suaranya enak. Begitu aja. Kalau tenggorokan ini bersih, hasilnya kayak gitu. Tapi kalau tenggorokannya isi dengan rokok, bapak-bapak, jangan mengajarkan anak rokok. Bukan haram, tapi tak bagus loh. Bagus kan rokok? Mana bagus? Saya sedih loh kalau tidak kopi kayak gini. Yang baru tulisnya 12, sok-sok jatuh nih, sok-sok preman, tak preman apa. Kami di Mekah, wallahi saya tak bikin-bikin. Kalau ada anak-anak muda macam kayak gini, dia rokok di bawah usia 25, ditampelin lah sama polisi. Berhenti dong, berhenti. Mana rokok? Dia lapor ke rokok. Orang tua rokok, dia bilang kamu ini ada otak keluar rokok. Rokok itu bahaya. Latihan azan, latihan volley, latihan renang, harus main bola. Jangan rokok terus. Paham lebih? Kalau bapak-bapak terserah, kalau rokok, bukan urusan saya. Kau mati-matilah. Bukan urusan saya juga. Yang penting saya ini. Karena mereka yang akan jadi pemimpin untuk masa depan Indonesia. Benar kan? Mau jadi penerus, mau jadi pemimpin, terserah mereka. Jadi minta tolong dari sejak sekarang kasih contoh yang baik untuk anak-anak. Itulah yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. In ahsantu fa'inuni, apabila kalau memang benar kata-kata saya ini benar semua, berarti itu semua dari Allah. Tapi kalau ada kata-kata yang tidak layak didengarkan, maka fa'inuni, maafkan aku. Saya tegas macam kayak gini demi kita, bukan demi saya, demi kita. Maka minta tolong, wahai orang tua yang terhormat, kerjasama untuk mendidik anak, kasihlah contoh untuk anak. Begitu pun harus menghormati ketiga-tiga ini, orang tua, guru. Sebelum saya tutup acara ini dengan doa, Ustaz Fadli akan mengajak kita untuk beramal. Setelah itu, dalam 7 menit, saya minta tolong dari jemaah, kalau bisa 10 orang dari laki-laki, 10 orang dari mama. Ikutilah program pembimbingan sedekah ini dengan kemampuan masing-masing. Siapa yang ikut nanti insya Allah bisa mendapat nilai jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sebelum saya berdoa. Setelah saya berdoa, insya Allah akan ada kabar gembira dari taklim masjid untuk jamaah. Apa kabar gembiranya? Setelah selesai acara ini, insya Allah kita ini semua bisa makan bersama di rumah masjid.
wasi-wasi. Ya,